tidak masuk, kita menonton siaran ulangnya. Teman-teman semua, ada pertanyaan yang sering dilempar ke saya, bagaimana membuat Google Form. Nah, ini ternyata anak kelas 8 banyak juga yang belum bisa. Ya, kalau ngisinya udah pada jago, tapi bikinnya banyak yang belum bisa. Sebenarnya tidak terlalu susah untuk membuat formulir yang indah. Nanti ada pilihan pribadi, ada pilihan bisnis. Ya, kita pilih yang pribadi. Nah, di pribadi itu kita bisa memanfaatkan template-template yang ada. Contoh kontak informasi. Kita pengen mendapatkan data informasi dari kelas 8C. Maka kita bisa bikin kontak informasi 8C. Ya, kita akan cek siapa yang berinteraksi, siapa yang tidak di sini. Nah, ya, kesulitan yang dihadapi. Belajar ini TK. Nanti di layar langsung dapat tuh view-nya. Nah, saya bagiin ya. Saya bagikan ke kamu. Pak, izin offline, mitranya kurang. Oke. Yang penting lapor. Kalau lapor nggak masalah. Oke. Nah, tinggal diisi, silakan diisi dulu. Ya. Misalnya contoh, kita isi Wijaya Kusuma, email, alamat blog, http. Jadi alamat blog itu jangan sampai lupa. Ya, app.blogspot.com. Ya. Kenapa di blog? Karena tugas-tugas kita disimpan di blog, bukan di Google Classroom. Saya suka lupa alamat blog. Tapi nanti kalau ada kesalahan kita bisa edit nih di sini. Misalnya W-nya pengen diganti jadi huruf besar, K-nya jadi huruf besar. Tuh, ya. Itu kita bisa rubah. Kita submit ulang. Nah, tuh. Nah, terus gimana pengen lihat responnya? Misalnya, Pak, saya kemarin ganti alamat blog tapi masih ada yang lama. Itu masukin yang baru atau yang lama? Masukin yang ada tugas. Kita ya. Kita masukin. Ya. Sekarang kita lihat responnya. Nah, kita semua ada 18 orang. Ya, nggak tahu yang lain kemana, saya nggak ngerti. 18 orang. Kita tunggu siapa saja yang fokus mengisi form. Nah, ketahuan dari sini. Silakan diisi. Saya pengen lihat. Berarti ada 17 orang lagi. Saya tunggu 5 menit. Ya, Rehana, oke. Yang ke toilet jangan terlalu lama. Oke, saya tunggu ya 5 menit untuk mengisi Google Form.
Baru 4 ya. Wijaya Kusuma, Aldi, Nasabele, sama Atar, Nararia Kusuma. Ditunggu yang lain. Kita 18, berarti harus ada 18 orang. Kita tunggu sampai jumlahnya 18. Sekarang 17, satu udah keluar. Baru 5. 6 sekarang. Kita tunggu sampai 17 orang. Jadi tugas kita udah 3 ya. Usahakan sebelum PTS sudah selesai semua. Yang pertama menulis PTM, yang kedua mengerjakan slide presentasi halaman 191, yang ketiga adalah menulis liputan orang tua menjadi guru. Jadi cuma 3 itu aja. Nggak usah banyak-banyak. Setelah itu kita masuk materi baru nih. Kita lama juga berkutat di halaman 191. Kita belum masuk materi baru karena lambat. Banyak banget yang nggak ngerjain tugas. Saya bingung gitu. Kenapa nggak ngerjain tugas? Padahal gampang banget gitu. Atau mungkin karena saking gampangnya jadi males. Baru 6. Yang lain ditunggu. Segera ya. Jangan main game, jangan yang lain dulu. Yang belum ngisi diisi dulu. Supaya fokus. Baru 6. Nah, 6 orang ini nanti kita lihat. Ya, di sini ada sheet. Kita bisa lihat melalui Excel, Microsoft Excel atau Google Docs online. Siapa aja yang menulis, siapa yang tidak. Pertama dari Aldi, kita cek blognya. Nah, posting terakhir Oktober. Aldi kemana aja, Di? Yang itu yang apa? Yang PTM itu lagi baru 300 kata, Pak. Nah, terus yang slide? Belum. Segera kerjakan. Kalau nggak gitu kamu nggak naik kelas, kamu cara kerjanya begitu. Semua ditunda-tunda. Ya, jadi tugas tuh jangan ditunda-tunda. Apalagi kamu Betik ini ada sertifikat, ya bukan dilapor. Jangan sampai sertifikatnya nilainya jelek, berakibat kamu nanti naik kelas 9 nggak bagus. Coba deh direnungkan apa yang saya sampaikan. Jangan suka nganggap sepele. Ini juga siapa nih, School F. Oktober. Nasabele. Bele mana Bele? Iya Pak, saya belum yang itu juga saya belum di post Pak. Iya, segera Bele. Kamu tuh belum ada. Harus ngasih contoh yang baik. Jadi jangan sampai pengurus OSIS justru tidak memberikan contoh. Mundur aja jadi OSIS kalau nggak bisa bagi waktu. Nah, ini pengalaman PTM, tapi paragrafnya kurang. Nah, bagaimana membuat karya tulis, Atar? Kamu ada membuat karya tulis wajib. Gimana kamu bikin karya tulis yang bagus kalau menulis pengalaman PTM aja kamu nggak becus, nggak bisa. Nah, ini kamu harus belajar menulis yang lebih baik. Ya, tambahkan paragraf. Jangan sampai nanti kamu kerepotan loh pada saat kartu, karena yang menguji bukan wali kelasnya. Saya nggak nakut-nakutin loh ya. Tapi karya tulis itu wajib kami hadapi untuk kenaikan kelas 9. Rasanya saya tidak memberikan tugas yang berat-berat deh.
Tapi selama seminggu kita ketemu ternyata tidak dikerjakan. Nah ini kan bisa parah gitu ya. Tugas makin hari makin banyak. Padahal itu jaraknya jauh-jauh semua. Hafel. Nah kayak Hafel bagus nih. Fel bagus Fel. Mana Hafel? Ya Pak. Tapi foto sama belum ada. Oh ya Pak. Tambahkan foto. Kan di WA group udah banyak contoh tuh yang bagus-bagus. Coba block working, lihat blog temennya. Gitu ya Fel. Ya Pak. Perbaiki lagi. Ini kenapa saya minta kamu latihan menulis di blog? Supaya kalian sudah terbiasa gitu loh. Nah ini bagus lengkap nih. Nah, ini lengkap nih, bagus nih. Nah, Sekar bagus nih. Tuh. Oh, kan? Ini kan sangat mudah gitu ya. Yang sudah diposting ke Flatshare. Ya kan, robot. Nggak ada kesusahan apapun sebenarnya. Cuman yang membuat kamu susah, malas. Yang nganggap enteng pekerjaan-pekerjaan itu akhirnya jadi berat sendiri. Coba kalau kita udah cicil dari awal pelan-pelan, lama-lama 3 tugas itu selesai dengan baik. Nah, apalagi kemarin kamu udah dapat materi orang tua menjadi guru tuh, itu kan keren banget tuh. Bagaimana melihat orang tua pada sukses dengan profesinya masing-masing. Ada 12 profesi yang bisa jadi teladan buat kita untuk mewujudkan cita-cita kita. Ya, ada yang pengen jadi programmer, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi pilot, menjadi tentara. Ini September coba lihat. Humaira. Kemana aja? Humaira. Humaira Aziza. Iya, Pak. Tolong ya. Jadi kita ini selalu menunda-nunda tugas. Padahal kalian bentar lagi mau karya tulis, kartul. Nah, kayak Calista ini kan bagus nih. Tinggal, oh kan bagus. Tambahkan videonya. Udah sembuh, Calista. Udah sehat sekarang. Nggak ada Pak Kalistanya. Calistanya nggak ada. Nah, tadi kepental ngisi ini. Ya. Jadi gitu teman-teman. Kita ini upayakan diselesaikan tugas-tugas. Jangan ditunda-tunda. Ya. Makin ditunda, makin banyak. Yang baru bergabung, diisi biodatanya. Ini kan sebenarnya sama yang kemarin sama. Tapi seminggu berjalan kok masih stagnan gitu. Nggak ada perubahan apa-apa. Aduh, astagfirullah. Oke, Gibran. Jadi harus ada hal-hal yang membuat kita jadi lebih bagus. Kayak contoh yang kelas berapa tuh? Kemarin saya nulis di blog saya aja habis ngikut OMJ langsung nulis di wijayalab.com di blog saya sendiri. Supaya apa? Supaya pengalaman itu dibagikan pada yang lain dan berkesan, sehingga kita punya pengalaman yang bisa kita bagikan. Apalagi ini kan masa pandemi ya, biasanya 100 tahun sekali. Mudah-mudahan aja umur kita panjang. 100 tahun ke depan kita masih diberi umur kan. Nah, ini contoh nih. Saya selalu nulis gitu. Kegiatan-kegiatan kita. Makanya waktu kemarin ketemu murid saya yang sekarang udah jadi pilot, dia masih ngeblok masih. Om, saya walaupun udah nggak jadi siswa lab school, saya masih nulis masih baca tulisan Om J loh di blog loh. Alhamdulillah. Anak lab school sekarang keren-keren ya Om. Iya. Karena teknologinya di zaman kamu masih pakai DOS. Setting masuk apa? Kan nggak ada tiket. Semuanya pakai DOS. Banyak hal-hal yang sebenarnya sangat menginspirasi gitu loh. Kayak blognya Naswa nih kemarin saya baca, bagus banget gitu. Nah ini Naswa, orang tua menjadi guru. Ya, ikutin yang kelas lain. Kelas lain pada jadi gitu loh PTM itu. PTM ini bagus blognya. Sebenarnya ini nggak susah. Sangat mudah sekali kalau kita fokus. Kita tahu ya masalah kamu juga karena nggak pernah tahu
menghasilkan 2 buah buku selama isolasi mandiri. Saya jadikan kesempatan untuk menulis. Jadi gitu. Jangan sampai kita belajar tapi nggak ada hasil, nggak ada produk. Di lab school tuh bayarannya mahal loh sekarang. Kemarin aja yang mau ikut tes aja udah ribuan orang mau masuk lab school. Kamu udah terpilih dari ribuan orang gitu. Kalau udah terpilih dari ribuan orang terus nggak belajar secara baik kan sayang. Kamu udah mengalahkan orang banyak gitu. Nah itu yang saya pengen tekankan pada teman-teman semua, bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan di lab school, udah masuk lab school. Terus kalau kita nggak belajar dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Nah, kemarin kita udah banyak tuh dapat pengalaman-pengalaman penting dari para orang tua yang sudah sukses. Ya. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Yang mengalami kesulitan, silakan. Ada yang mengalami kesulitan? Jadi dari 13 orang ini, tadi ada 14 sempat ya. Yang 9, sisanya nggak tahu kemana, goib. Jadi saya bisa menafsirkan bahwa PJJ itu kurang bagus hasilnya daripada PTM. Terbukti dari 13 orang yang ikut absen, ternyata yang mengisi hanya 9. Berarti 4 orang. 4 orang lagi. Ya, 4 orang. Ya, sebentar ya, saya mau ketemu Mantong dulu sebentar. Ya.